ya harapannya bahwa ini juga bukan hanya kita, dan ini karena memang bukan kata-kata kita saja. Nah, orang itu nggak tahu itu EC Venue tuh merek kerupuk Palembang yang mana itu. Hai semua, saya bersama Romo yang sangat istimewa. Di sesi antar hati kali ini kita akan bincang-bincang soal masa prapaskah ala Dehonian. Ini Romo provinsial saya, pimpinan kami yang mulia. Yang mulia Romo Andreas Suparman SC. Welcome. Hai Romo, bisa kenalan sebentar Romo? Dari mana namanya? Nama saya sudah disebutkan tadi, sudah Andreas Suparman SCY, asalnya lahir dari Wates, Kulon Progo, dekat bandara ya. Walaupun masih dusunnya, tetapi sudah dari SMP saya di Baturaja. Jadi asal parokinya sudah Baturaja. Oke, berarti lama di Baturaja Romo dari SMP. Masuk seminarinya di mana Mo? Palembang. Palembang dari SMA. SMA-nya di seminari. Ya. Oke. Mengapa SC Romo? Karena yang saya kenal hanya SC waktu itu. Dan waktu itu saya tidak tahu tentang spiritualitas SC itu apa. Ya yang saya kenal hanyalah imam projo, imam kongregasinya hanya SCY pada waktu itu kan. Dan saya merasa dekat dengan SCY, ya sudah masuk SCY saja. Luar biasa. Ya, ini second term beliau sebagai pimpinan SC Indonesia, dan bisa dilihat ya, memang warna rambut tidak mengelabui kebijaksanaan katanya. Dan ketuaan. Baik Romo Andre, kita mau bincang-bincang seputar prapaskah ala Dehonian Romo. Apa yang menurut Romo menarik Romo kalau kita melihat prapaskah dalam kacamata spiritualitas kita sebagai Dehonian? Apa yang menarik Romo? Ya, bagi saya pribadi prapaskah itu kan selalu juga dikaitkan dengan pantang dan puasa ya. Tapi kita memang mempunyai keistimewaan yang luar biasa sebagai orang Katolik secara umum ya, bukan sebagai Dehonian saja, bahwa kita lebih menekankan dari sisi kerohaniannya, spiritualitasnya di dalam pantang dan puasa. Kita tidak menekankan berkaitan dengan apa yang harus dipuasai, apa harus yang dipantangi, bagaimana kita harus pantang dan puasa. Saya kira ini berapa jam dari terbitnya matahari, bukan hal yang paling utama. Tetapi lebih pada nilainya sendiri. Wow. Enrich us Romo, perkayalah kami. Apa yang menarik sebagai Dehonian Romo hidupi, atau pertanyaannya bagaimana seorang Dehonian belajar dari Pater Dehon menghidupi pantang dan puasa itu Romo? Kalau yang rohani ternyata yang ditekankan. Ya, saya sangat tertarik. Dulu pernah ya mendengar tentang Pater Dehon itu berkaitan dengan bagaimana kita berpantang dan berpuasa. Lalu memang kemudian saya juga mencari-cari sumbernya ada di mana itu. Dan sengaja saya bawa ini ya. Karena di sini saya menemukan sesuatu yang langsung dari sumbernya. Catatan Pater Dehon sendiri. Bisa dibacakan Romo, mana yang menarik? Ketika pada umur 69 tahun misalnya, Pater Dehon itu mencatat dalam buku hariannya bahwa ia selalu ingin mengenakan sesuatu yang berhubungan dengan pertobatan. Misalnya itu dengan menutupi kepalanya dengan penutup, itu kan sebagai lambang pertobatan ya. Tetapi dia mengatakan, tetapi selama 20 tahun terakhir kesehatan saya mengharuskan saya mengenakan penyangga yang keras dan memalukan di sini. Saya tidak tahu ya apa waktu itu sakit apa ya. Nah, setahun kemudian ia melanjutkan pemikirannya itu dengan mengatakan, dengan menulis, saya melihat dengan jelas bahwa perlulah mempraktikkan mati raga, berjaga dan berpuasa untuk mencapai kontemplasi. Itu perlu ya memang. Bagi saya mati raga itu dipaksakan kepada saya oleh Tuhan. Jadi bagi Pater Dehon itu mati raga itu bukan sesuatu yang saya pilih,
tetapi dipaksakan diberikan oleh Tuhan. Misalnya Pater Deon mengatakan, saya kurang tidur di malam hari. Jangan-jangan Romo Joni demikian. Ya. Beberapa kali bangun siang. Aku tahu. Lalu penyakit mengharuskan saya mengenakan penyangga yang menyakitkan. Nggak enak kan pasti kan ya. Lalu kondisi perut saya membuat saya mengalami berbagai macam keterbatasan. Lalu masih apalagi yang tersisa untuk saya lakukan, kata Pater Deon. Yakni untuk mengambil manfaat dari semua itu, untuk menemukan nilai rohani dari semuanya itu, dan mempersembahkannya kepada hati kudus. Wow, luar biasa. Jadi beliau itu alih-alih menolak rasa sakit, tetapi menerima ya, dan mempersembahkan. Mungkin kata kunci yang bisa kita pakai itu ya Romo ya. Menerima kelemahan manusiawi kita dan kemudian mempersembahkannya kepada hati kudus Yesus. Mungkinkah ini ada kaitannya Mo, bahwa hidup kita harusnya kalau menurut konstitusi SCY, hidup kita mestinya adalah pemulihan yang terus-menerus. Dan pemulihan itu dimengerti sebagai welcoming the Spirit, menyambut Roh Kudus. Pater Magister kami dulu mengajarkan bahwa welcoming the Spirit itu salah satu bentuknya adalah menerima kelemahan-kelemahan manusiawi. Kita tidak mencari salib kita, tetapi seperti Pater Deon ini Romo ya, yang baru beliau katakan, mati raga beliau adalah dengan pertama-tama menerima realitas bahwa tubuhku terbatas, bahwa penyakitku tidak menjadi penghalang bagiku untuk bertemu dengan Tuhan. Gimana Romo? Ini keren banget. Romo bisa dalami nggak itu Romo? Welcoming the Spirit dan pemulihan. Ya, yang sangat digemari juga oleh Pater Deon kan selalu mengatakan Ecce venio dan juga Fiat Voluntas Tua. Nah, artinya, orang itu nggak tahu itu Ecce venio tuh merek kerupuk Palembang yang mana itu Romo? Ecce venio itu bahasa Latin yang artinya inilah aku datang, begitu. Jadi kesiapsediaan untuk selalu datang, ya, untuk selalu datang, menyambut tadi yang dikatakan oleh Romo Joni, Roh Kudus, kehendak Allah sendiri. Dan di dalam menyambut itu, seperti Bunda Maria mengatakan, Fiat Voluntas Tua, jadilah kehendakmu. Dua kata itu akar spiritualitas kita juga Romo ya, yang selalu kita gaungkan, dan ya harapannya bahwa ini juga bukan hanya kita, dan ini karena memang bukan kata-kata kita saja, tetapi ini ada dalam kitab suci, dan ini milik semua orang. Saya kira juga milik kita semuanya. Ya, selalu mengatakan Ecce venio, inilah aku datang. Fiat, jadilah. Luar biasa. Dan saya kira inilah sebetulnya makna yang terdalam dari masa Prapaskah ini, yakni kita bukan menanti apa saja, tetapi kita datang dengan proaktif untuk datang kepada Allah, dan kemudian juga ketika menyambut apapun yang dari Allah, kita hanya mengatakan Fiat, jadilah. Luar biasa ya teman-teman ya. Kalau engkau merasa bahwa percakapan ini sangat mendalam, engkau bisa mengetik ya nanti di kolom komentar, ya Romo, percakapan ini dalam banget, ini masuk ke hati saya. Komentar apa saja. Kita akan membaca komentar-komentar nanti yang ada di kolom komentar, dan saya harap teman-teman dari percakapan singkat tadi bagian pertama, teman-teman bisa menangkap ya bahwa esensi mati raga bukan artinya kita mencari salib, bukan artinya kita mengusahakan puasa yang hebat-hebat, pokoknya membanding-bandingkan, aku puasa 12 jam loh, aku puasa 24 jam loh, aku puasa 36 jam loh. Bukan berlomba-lomba dalam hal itu pertama-tama, tapi puasa kita adalah soal olah batin, soal keterbukaan hati, memikul salib kita yang real, yang nyata. Jadi semakin besar salibmu, semakin besar penderitaanmu, itu kesempatan untuk mencintai Allah dengan lebih dalam lagi.
Jangan sia-siakan kesempatan itu. Wah, keren banget. Ini insight dari Romo Andre ini. Romo, ada lagi nggak insight lain, Romo? Masih. Silahkan, Romo. Pater Dion itu sangat kaya. Bukan sangat saya kaya ya. Bukan saya, tapi Pater Dion. Dia menulis dalam buku meditasinya yang berjudul Cinta Hati Kudus, 3 bulan meditasi. Yang dia tulis juga sangat bagus. Nah, Pater Dion berbicara tentang membalas cinta kepada Yesus yang hatinya menyingkapkan cinta yang tidak ada habisnya. Dia menulis demikian. Tujuan khusus devosi kepada hati kudus bukanlah untuk meniru juru selamat di dalam penderitaan fisiknya. Setidaknya tidak secara langsung. Para sahabat hati kudus, kita dan kalian tentu saja tidak harus memaksakan mati raga dan penebusan dosa yang mengerikan seperti yang dilakukan oleh para bapa padang gurun pada waktu itu, ya, kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk mendekati hati kudus, dan sebagai konsekuensinya mereka akan dipenuhi dengan rasa syukur dan belas kasih yang penuh kasih. Sikap seperti ini akan mendorong mereka, kita semua, untuk menerima penderitaan fisik dengan murah hati jika penyelenggaraan ilahi mengirimkannya kepada kita. Jadi lihat bahwa yang paling utama dalam masa Prapaskah ini juga adalah mendekatkan kita kepada hati kudus Yesus dengan kasih. Dan kalau demikian, maka kita akan menerima apapun juga dengan kasih, sukacita. Maka Prapaskah itu bukan fokusnya salib terus, Romo ya, tapi juga pengalaman dicintai, pengalaman kasih. Bahkan tadi disebut pengalaman syukur ya, Romo ya. Wow, ini luar biasa ini, Romo. Nah, berkaitan dengan salib, saya lanjutkan ya. Lanjutkan, Romo. Nah, demikian dikatakan. Ketika Anda memiliki salib, jangan ingin menukarnya dengan yang lain. Terimalah apa adanya. Tanggapi semua yang diminta oleh penyelenggaraan ilahi darimu. Karaktermu akan sempurna jika kamu tidak mencintai penderitaan demi penderitaan atau salib demi salib, tetapi mencintai hati kudus Yesus yang berkehendak mengirimkannya kepadamu penderitaan-penderitaan ini atau salib-salib itu. Itulah sikap Tuhan kita terhadap Bapaknya yang mengatakan, Ecce venio, inilah aku, siap untuk melakukan kehendak-Mu. Wah. Renungkan sekarang. Renungkan sekarang. Nanti tambah putih rambut kita, Romo. Komentari kalau begitu. Gimana, Mo? Kalau menurut saya, Romo ya, Pater Dehon ini sangat konkret sih, Romo, menurut saya. Karena beliau memandang di satu sisi salib itu tidak terelakkan, maka tidak perlu kau ganti dengan apapun juga, kalau kata beliau. Dan kita diundang untuk menerima, bahkan mempersembahkan hidup kita dalam sukacita bahkan. Wow, itu dalam syukur, dalam sukacita. Bagi saya ini kalau ditulis dengan goresan pena mudah, tapi dalam prakteknya susah sekali, Romo. Tipsnya dong, Mo, gimana caranya bersyukur menerima salib? Untuk tidak mengganti salib saya dengan yang lain gitu. Kan banyak orang sekarang ini, dia menerima salib nih, tapi cari gantinya apa? Misalnya stress eating. Romo tahu stress eating nggak sih? Ya, seperti kamu lakukan. Nggak usah pura-pura. Jangan buka kartu, jangan buka kartu. Jadi orangnya stres, tapi penggantinya adalah makan gitu kan. Ada kan seperti itu ya. Sampai jadi tidak karuan bentuk badannya, seperti seseorang yang akrab denganku. Atau ada orang yang workaholic. Orang workaholic itu kan sebetulnya orang yang banyak salib. Tapi dia pelariannya, pengganti salibnya adalah dengan bekerja begitu ini. Tapi ada juga orang yang benar-benar mengganti salibnya dengan kesenangan-kesenangan fana. Romo, tipsnya Romo, supaya kita bisa bertumbuh, Romo,
dan menerima salib apa adanya seperti kata Pater Deon tadi. Ya. Tapi sebelumnya diluruskan dulu ya. Di sini kalau Pater Deon mengatakan bahwa jangan mengganti dengan salib yang lain, itu tidak berarti bahwa mencari yang lebih mudah. Karena memang ada kecenderungan juga orang-orang pada waktu itu untuk mencari salib yang lebih berat. Oh really? Iya. Bahkan yang lebih berat? Yang lebih berat. Karena menurut pandangan ini, kalau saya melakukan yang lebih berat ini, maka saya akan menerima rahmat yang lebih besar. Oh. Padahal yang Tuhan kehendaki itu bukan salib yang lebih berat itu. Mungkin salib yang lebih kecil itu yang Tuhan kehendaki. Maka kuncinya di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Pater Deon, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan beri. Jadi bukan apa yang kita cari, apa yang kita pilih yang terberat kuncinya misalnya, bukan penyiksaan, bukan apapun juga. Gitu. Maka bagaimana tipsnya untuk bisa menerima dengan sukacita? Ya, paling tidak dalam diri kita ada kesadaran bahwa ini yang Tuhan kehendaki untuk keselamatan saya. Ya, ini yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan yang saya pikirkan apa yang membahagiakan saya, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Entah itu berat, entah itu ringan, entah itu besar, entah itu kecil dan sebagainya. Oke, Romo, wow. Nah, bagaimana tipsnya? Tipsnya ya, saya ini pengalaman pribadi ya. Iya, Romo. Nah, itu hampir setiap saat, setiap hari berdoa dengan doa yang sederhana. Saya tidak tahu doa dari mana. Pokoknya pernah dulu saya dapatkan dari Mada Bakti tahun sekian. Ya, kira-kira doanya demikian. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala sesuatu yang menjauhkan aku daripadamu. Segala sesuatu. Mungkin itu kesuksesan, mungkin itu kesehatan, mungkin juga itu suatu kebahagiaan, kemujuran, kekayaan, apapun juga. Ambillah segala sesuatu yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah segala sesuatu yang mendekatkan aku kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh Pater Deon, supaya dekat kepada hati kudus Yesus. Berilah segala sesuatu. Segala sesuatu loh. Ya. Yang mendekatkan. Yang mendekatkan. Entah itu kesuksesan, entah itu juga sakit, entah itu juga kesulitan, entah apapun juga. Kalau itu mendekatkan aku kepadamu, berikanlah. Dan yang terakhir, ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah aku milikmu. Hanya itu. Paling tidak bagi saya pribadi, itu semakin selalu menyadarkan apakah yang ini yang Tuhan berikan untukku, supaya aku semakin dekat. Kalau Tuhan itu juga mengambil sesuatu dari diriku, apakah ini yang Tuhan kehendaki supaya aku dekat padanya. Ini. Jadi ini bukan tips, tetapi sekedar bagaimana kita membangun sikap supaya memang bisa dengan lebih mudah untuk menghayati apa yang disampaikan juga oleh Pater Deon ini kepada kita. Jadi keinginanku menjadi relatif, Romo, di depan kehendak Tuhan. Ya. Oh, teman-teman yang diberkati Tuhan, ini percakapan yang sangat dalam ya, sangat memperkaya kita. Dan saya pikir saya nggak bisa nambahin apa-apa, karena pasti ini maksudnya adalah untuk kita renungkan bersama. Doa Romo Andre tadi, saya harap bisa menjadi doa kita semua. Dan bisa menjadi bahan permenungan juga, Romo ya. Bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan salib bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk membuat kita semakin dekat juga dengan Dia. Karena jalan salib adalah jalan cinta, kan? Romo, terima kasih untuk cakap-cakap yang sederhana ini, Romo. Terima kasih kesempatan untuk sharingnya. Ini sesi pertama dari Antar Hati. Sesi kedua kita nanti
bersama Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi. Kita juga akan bincang-bincang seputar olah batin selama masa Prapaskah. Kata-kata terakhir, Romo. Kata-kata terakhir, maksudnya untuk penutup ini, Romo. Kata-kata penutup, Romo, untuk sesi 1, Romo. Ya, silakan, Romo. Kata-kata terakhir, jadikanlah masa Prapaskah ini bukan pertama-tama sebagai masa pantang dan puasa, tetapi sungguh-sungguh masa untuk bertobat, untuk menerima rahmat Allah, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, hati kudus Yesus, sumber cinta kasih. Dan kita punya tagline di ujung nanti doa penutup, kita akan bersama-sama berkata, hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Mari kita siapkan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, syukur untuk kesempatan di mana kami boleh bercakap tentang masa istimewa ini. Semoga masa Prapaskah yang akan kami jalani di hari-hari ini membantu kami untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, di hati kami, di batin kami. Semoga kami berani mencium salib kami masing-masing dan bersama Engkau berjalan apa adanya, sembari mengusahakan yang terbaik bagi terwujudnya kehendak-Mu di dalam dunia ini. Gunakanlah kami dan bantulah kami untuk benar-benar berakar hanya dalam Yesus. Kami mohon doa ini demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan dua patah doa yang tadi Romo Andre sampaikan. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala sesuatu yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah segala sesuatu yang mendekatkan aku kepadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah aku milik-Mu. Amin. Kita mohon berkat dari Romo Andre. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari dalam seluruh hidup, karya, keluargamu senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Amin. Dah semuanya, thank you yang mengambil foto video, thank you semua. Baik, kita jumpa dalam sesi berikutnya.